Gini kan, nempel di dinding kasur itu supaya kelihatan bersih kamar itu. Mau tidur baru turunkan ke kasur itu. Nah setelah menikah, istri saya minta tempat tidur baik, tapi saya minta kakinya 4 dan tidak boleh ada apa-apa di depan tempat tidur. Belum, begitu saja. Supaya nyapunya gampang. Kalau lemari boleh? Kenapa? Lemari boleh, tapi pun lemari kami banyak plastik bisa diangkat-angkat. Jadi kami pakai lemari plastik yang itu, yang ember gede-gede itu tutup. Sampai kunci pun, saya punya prinsip sampai kunci pun saya tidak boleh ada. Kunci almari, kunci kamar tidak ada. Kalau kami pergi pun tetap terbuka seperti itu. Karena kami mau terbuka. Dan orang bisa tahu barang kami itu berapa yang ada di sini. Apalagi itu tahun 78 dengan Pak Lones Pantau. Saya belajar soal penginjilan. Dia mengajarkan bahwa kalau ada orang menentang, nggak ada dosa di dunia. Saya nggak tahu Pak orang berkata, tunjukkan kunci. Kalau kamu bilang nggak ada dosa, kenapa ada kunci? Ya betul tidak? Kunci itu karena ada dosa, maka itu boleh dikunci. Kalau nggak ada dosa, nggak ada kunci di dunia ini. Nah, keterbukaan, saudara, kejujuran, itu penting sekali dalam hidup ini. Yohanes 15:15. Tuhan saja, Yesus Tuhan kita saja begitu terbuka. Coba saya perhatikan 15:15. Masih ingat bunyinya apa itu? Aku tidak lagi menyebut kamu apa? Hamba. Tapi apa? Sahabat. Nah, kata terakhir itu. Mengapa dia menyebut kita sahabat? Coba tolong baca. Kalimat terakhir 15-nya itu. Karena apa ya? Alkitab cepat. Karena 15:15 kalimat yang terakhir. Ini penting sekali. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, jangan dianggap enteng. Buat saya firman ini dahsyat sekali. Garis bawahi kata segala sesuatu. Sebab kenapa aku menyebut kamu sahabatku pada mulai hari ini, sejak hari ini. Kalau saya memakai istilah manusia itu begini. Karena aku sudah terlanjur memberitahukan kepadamu tentang segala sesuatu. Gabungkan ayat ini dengan kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja, saya lupa pasal berapa. Ketika Ratu Sheba datang kepada Salomo. Dan ada kata yang sama. Dan Salomo membuka semua itu. Dan tidak ada yang dirahasiakan di hadapan Ratu Sheba. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan, memberitahukan kepada kita tentang segala sesuatu yang dia terima dari Bapaknya, berarti masih ada yang dia rahasiakan tidak? Coba jawab. Berarti masih ada yang Yesus rahasiakan tidak? Tidak ada. Segala sesuatu sudah dibuka. Berarti nggak ada yang ditutupi lagi. Terbuka semuanya. Rumah itu satu-satunya buatan manusia yang paling unik di antara semua buatan manusia. Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, kalau tidak dipakai, tidak digunakan, dia awet. Mungkin cuma kalah model saja. Tapi rumah beda. Justru rumah semahal apapun nggak dipakai, dia rusak. Aneh bukan? Nggak dipakai kok malah rusak, itu nggak masuk akal. Sampai hari ini tidak ada hukum bisa menjawab. Tapi istilah orang Jawa bilang, pokoknya kalau rumah itu harus bau orang. Itu istilah orang Jawa. Kalau rumah nggak bau orang, dia pasti bau mayat. Dan itu betul. Yang busuk, yang kotor akan tersimpan dalam rumah itu. Dan sederhana, untuk membersihkannya gak usah repot-repot. Buka dulu semua jendela dan pintu. Begitu cahaya itu masuk, yang kotor itu pergi, saudara. Jadi begitu hebatnya firman Tuhan. Maka itu ketika kita tidak jujur,
ketika ada kepalsuan, ada motivasi tersembunyi, disitulah kita akan kembali kepada daging lagi. Kita tidak konsekuen dan tidak konsisten kepada apa yang Tuhan pernah nyatakan kepada kita. Dan makin hari kita terbuka, terang itu nggak akan putus-putusnya menyinari. Dan gak akan putus-putusnya pewahyuan itu akan datang dalam kehidupan kita. Dan itulah kebenaran Tuhan rindukan atas itu. Kalau saudara baca di Wahyu 21, ada 3 tulisan tentang ciri utama Yerusalem baru. 1, kaca murni. 2, kaca bening, maaf. Pertama, kaca bening. Kedua, emas murni. Ketiga, kaca bening, kaca emas murni. Ada 3, saya lupa 1 itu. Emas bening, ya pokoknya 3 hal itu disebutkan. Emas murni, kaca bening, dan air jernih. Bukan, tapi bentuk seperti juga. Pokoknya ada 3 kali, saya lupa. Ini cari di Wahyu pasal 21. Mengapa Tuhan memberikan ciri gereja yang benar? Itulah Yerusalem baru. Soal bicara soal transparan, itu artinya transparan, tembus pandang. Air seperti apa? Iya, apa itu namanya? Kristal itu ya. Kristal itu betul, kristal. Kristal bening atau kristal murni? Baik, ada kata itu saudara cari. Saudara, kalau disebut murni, tembus pandang dan sebagainya, itu berarti ada kotor sedikit saja, kelihatan tidak? Langsung kelihatan. Maka kalau langsung kelihatan, bersihkannya itu gampang. Tapi kalau banyak ditutupi, bisa menjadi tempat bersembunyi di situ. Dan bersihkannya jadi repot. Hebat sekali Alkitab itu. Maka itu kita perlu jaga hati kita. Nah, satu-satunya bagian yang paling berbahaya dalam hidup kita itu hati kita. Coba lihat Yeremia 17 ayat yang ke-9. Tolong salah seorang baca ayat itu. Oh, ngeri sekali ayat ini. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati. Ya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, tidak ada hal yang lebih licik daripada yang paling licik kecuali hati manusia. Hebat sekali Tuhan berkata begitu. Pikiran orang bisa dibaca oleh orang lain, tapi hati orang tidak ada yang bisa baca. Hati orang hanya 2 pribadi yang tahu. Orang itu dengan Tuhan. Dan tidak ada orang yang tahu. Seorang suami berapa puluh tahun pun menikah dengan istrinya, tetap gak akan tahu isi hati masing-masing. Maka itu betul kalau Tuhan berkata, yang paling licik di antara yang paling licik adalah hati kita. Tidak ada yang lain lagi. Ngeri sekali itu. Maka itu kalimat terakhir ayat 9 berkata, kalau hatinya sudah keras, nggak ada yang bisa tahu. Itu yang Tuhan mau kita jaga terus. Kenapa Amsal 4:23 mengatakan itu? Dia nggak berkata jagalah pipimu supaya nggak ada jerawat, enggak. Dia berkata jagalah hatimu lebih daripada apapun yang patut dijaga. Karena itu sumber kehidupan kita. Lalu Yeremia 17 ayat 10 disebut siapakah penguji hati itu? Adalah Tuhan kita. Ya, dia penguji batin, dia penyelidik hati. Itu Yeremia 17 ayat 10, saudara. Maka tidak salah kalau Daud terus berdoa, uji aku, selidiki aku Tuhan. Ketahuilah apakah ada jalanku yang serong. Karena seringkali kita serong, kita tidak tahu, nggak rasa kok. Itulah manusia. Begitu perlu hati ini. Kita percaya bahwa ke depan ini Yahweh yang kudus akan mempercayakan hal lebih besar kepada kita semuanya. Kita percaya. Kalau kita membaca sejarah yang ada tadi itu, kalau Mas Winta tadi berkata soal sejarah,